dalam penyembahan kami kepadamu. Biarlah setiap penyembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, memuaskan Engkau Bapa. Biarlah setiap penyembahan kami, penyembahan yang berasal dari hati, jiwa dan roh kami, berkenan di hati-Mu. Engkau layak menerima setiap persembahan, karena Engkau layak kudus. Engkau layak menerima seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Engkau layak menerima setiap pujian. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang setia. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti yang mengasihi kami begitu rupa, bahkan berkorban bagi kami untuk menebus kami dari setiap dosa yang kami lakukan. Karena kekudusan
Mari rasakan hadirat kekudusan dari tempat ini pagi hari. Dengar seruan hati kami.
Kembali lagi pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam pujian dan penyembahan. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama, menaikkan pujian dan penyembahan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami semua. Tuhan, terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan baru, semangat baru, bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan, terima kasih Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka, singkapkan segala perkara bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami diteguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala yang mau mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan, kami ikat, kami patah, kami hancurkan segala rancangan-rancangan yang jahat terhadap kami, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, selamat dulu kembali. Ya, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119. Mazmur 119 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, Tuhan berkata bahwa dengan apa kita mempertahankan kelakuan kita bersih, ya. Bagaimana kita menjaga hidup kita tetap bersih di tengah dunia yang kotor ini. Kalau kita perhatikan hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, hari-hari yang penuh dengan berbagai macam kejahatan. Ya, tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, bagaimana anak-anak Tuhan harus ada di tengah-tengah dunia yang model begini. Kita harus bertahan. Dengan apa kita bertahan? Yaitu dengan firman Tuhan. Amin. Kita menjaga hidup kita tetap konsisten, menjaga hidup kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ini yang kita Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan setiap hari. Iya. Ini bukan hanya tentang mengetahui firman, tetapi juga menjaga dan menghidupi firman itu. Seringkali saya katakan kenapa kalau kita mau kuat, berarti apa? Kita harus baca firman, selidiki firman, tahu firman, dan kerjakan firman itu dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami kekuatan daripada Tuhan, kita mau
menjaga hidup tetap bersih bukan hanya soal usaha manusia. Bukan masalah kita yang berusaha, tetapi bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja di tengah kita. Ya, karena kasih Tuhan, karena pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, Dia mengasihi si dunia ini. Dia rela mati buat kita. Dia rela untuk mengorbankan hidup, darah tercurah buat kita. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita hidup benar di hadapan Tuhan, berjalan sesuai dengan apa? Ketetapan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Di situ dikatakan bahwa apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Terus kelakuan kita bersih, kita harus bisa menjaga. Kita harus terus menjaga sehingga firman itu sendiri yang akan membersihkan kita. Kalau kita sering baca firman setiap hari, mungkin 1 ayat 2 ayat, terus konsisten, semakin kita menjadi kuat, semakin kita mengerti. Mungkin hari ini kita tidak mengerti, tetapi Tuhan akan menuntun, Roh Kudus akan menuntun kita, buat kita terus tetap mengerti. Suatu saat Tuhan akan buka, oh ternyata harus begini, oh ternyata begini. Nah, itu yang akan membuat apa? Kita menjadi puas. Ya, kita menemukan satu jawaban yang pasti dari Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami satu krisis, yaitu krisis kepercayaan. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah masih ada Roh Kudus di dalam diri kita? Karena firman Tuhan berkata, ketika kita mendugakan Roh Kudus itu akan undur daripada kita. Kita mulai melakukan hal-hal yang jahat, Roh Kudus itu akan meninggalkan kita. Nah, saya bertanya-tanya, tapi satu waktu ketika saya tidur di ruang tamu, gelap kasur, tidur malam, baru saja pejamkan mata, tiba-tiba saya melihat bahwa ada satu sosok yang muncul, tapi dia duduknya bersilang sambil ada kemenyan yang naik. Orang itu mengenakan baju putih, jubah putih, jenggot putih, kumis putih, rambutnya putih. Saya berpikir bahwa ini Tuhan Yesus secara manusia. Saya berpikir bahwa ini Tuhan Yesus. Tapi ketika dia semakin mendekat, roh saya bilang itu bukan. Di dalam hati saya berkata itu bukan Tuhan Yesus. Saya penting. Begitu penting dalam 3 kali penting, dia mundur dan dia menghilang. Apa Tuhan Yesus datang ketemu kita dengan dupa? Saya bertanya, apa Tuhan Yesus datang dengan ada dupa yang naik, asap dupa yang naik? Tuhan mau datang kapan aja, dia mau ketemu kita kapan saja bisa, dan dia tidak pakai yang lain. Amin, amin. Nah, ini yang terjadi, dan ketika ditengking, dia mundur dan dia menghilang. Dan di situ saya mulai percaya, iman saya mulai terus tetap ada, mulai bertumbuh, mulai menjadi kuat. Yang tadinya krisis kepercayaan itu hilang semua. Kenapa? Karena kebenaran itu sudah diungkapkan, bahwa yang datang ini bukan Tuhan, tetapi yang datang ini yang menyamar menjadi Tuhan. Secara kasat mata kita melihat bahwa itu sosoknya seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Semua putih, jubah putih, rambut putih, janggut putih, kumis putih. Tapi ada satu yang kurang, yang aneh buat saya, yaitu kemenyan, asapnya naik. Wah, ini bukan. Nah, kalau dia Tuhan Yesus berarti apa? Dia tidak hilang, tetapi dia ada dan dia berkata, dia menguatkan. Amin. Nah, tapi ini bukan. Nah, di situ saya mulai percaya bahwa Tuhan Yesus masih ada, Roh Kudus masih tinggal dalam diri kita.
dalam diri saya. Dan di situ saya mulai dengan semangat terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dan setiap orang pasti punya pengalaman masing-masing dengan Tuhan. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, kita mulai datang mencari Tuhan dan mencari Tuhan, bertanya-tanya, masih adakah Tuhan dalam diri kita, masih adakah Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kalau kita mulai berbuat kesalahan, kita merasa bahwa kita tidak berguna, kita mulai merasa bahwa kita sudah begitu jauh daripada Tuhan, kita merasa bahwa kita mulai cemar dengan Tuhan. Nah, di saat itu kita mulai bertanya bahwa masih adakah Roh Kudus tinggal dalam hati kita? Itu yang menjadi pertanyaan banyak orang dalam hidup. Tetapi itu buat saya menjadi satu jawaban yang pasti. Saya tidak pernah mulai meragukan Tuhan, bahwa saya percaya bahwa Tuhan ada dalam diri saya. Dan di situ ketika saya mulai melangkah terus bersama dengan Tuhan sampai hari ini, dan saya percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita semua. Amin. Nah, oleh sebab itu masih ada yang ragu hari ini, berdoa dan tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan masih belum jawab, bertanya terus dengan Tuhan. Terus datang cari Tuhan, baca firman Tuhan, supaya kita mendapatkan rahasia kebenaran itu dalam hidup kita. Nah, di sini kalau ketika kita melihat firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga sesuai dengan apa? Ketetapan-ketetapan Tuhan. Aturan-aturan Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mulai bergerak keluar dari jalurnya, itu akan menjadi pengingat bagi kita. Tuhan bilang kembali, hati kita akan tergoncang, jantung kita rasanya mau copot. Nah, kalau kita melangkah keluar daripada jalur yang Tuhan tetapkan bagi kita, ya. Nah, oleh sebab itu menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu begitu penting, karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amin. Dalam 1 Yohanes 1 berkata, pada mulanya, coba kita perhatikan, kita lihat kembali Yohanes 1 ayat 1. Di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar apa yang Tuhan katakan, aturan-aturan main yang Tuhan katakan dalam hidup ini, semuanya ada di sini. Jadi patut kita mempelajarinya, patut kita membacanya setiap hari, sehingga kita tidak gampang disesatkan. Kalau tadi saya tidak tahu firman, berarti apa? Itu akan membuat saya berpikir bahwa yang datang itu adalah Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tidak punya pengetahuan terhadap firman, karena apa? Itu begitu tipis sekali perbedaannya. Ya, kalau kita melihat bahwa ini yang datang Tuhan Yesus, tetapi dalam hati saya, dalam roh saya, dalam jiwa saya berkata itu bukan. Secara tubuh dia berkata itu Tuhan Yesus. Kenapa? Dari jauh dia muncul dengan duduk bersila, dan dia muncul. Semakin ini semakin dekat, dan semakin dekat. Tetapi ketika saya berkata dalam nama Yesus penting, dalam 3 kali, dia mulai mundur dan hilang. Nah, itu membuktikan bahwa Tuhan masih ada, Roh Kudus masih tinggal dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus masih tinggal dalam hidup kita.
kita, sehingga apa? Ketika kita mengatakan demikian, kita mengatakan dengan otoritas yang penuh, sehingga apa? Dia mundur daripada kita. Dia menyamar dan untuk mendatangkan, meyakinkan saya. Ternyata dia salah. Karena apa? Kita pegang firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu begitu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa baca firman setiap hari. Setiap hari, walaupun itu satu ayat juga tidak masalah. Tapi kalau kita konsisten setiap hari, kita akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Nah, coba perhatikan, kita lihat dalam kitab Yosua. Kitab Yosua Kitab Yosua 1 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini dikatakan oleh Tuhan sendiri kepada Yosua. Di situ Yosua masih khawatir, Yosua masih bingung bagaimana dia memimpin bangsa ini ketika Musa meninggal. Dikatakan di situ Musa meninggal. Jadi ketika Musa meninggal, tanggung jawab yang besar diberikan kepada Yosua. Nah, sebagai orang muda, Yosua ketika pertama kali dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Dia masih bingung, dia takut. Karena apa? Membawa bangsa yang besar, ya, melanjutkan perjalanan masuk ke tanah perjanjian. Dan ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Ada satu ketakutan besar terhadap Yosua. Firman Tuhan berkata dalam Yosua 1 ini, ada 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Pertama Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua belum, masih juga, dia masih takut, dia masih bimbang, dia masih ragu. Kenapa? Yang harus mereka lakukan, seberangi sungai Yordan, dan di depan ada musuh yang menunggu, ya, ada bangsa-bangsa lain yang menunggu di sana. Nah, dia harus membawa umat Tuhan. Dia salah langkah, berarti apa? Taruhannya berat. Karena yang dia bawa bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah biji mata Tuhan. Mereka adalah milik pusaka Tuhan. Amin. Nah, di sini dikatakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Bertindaklah hati-hati. Nah, kalau kita tidak hati-hati, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Baik itu dalam bisnis, baik itu dalam kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita bertumbuh dengan Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan bablas. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, bertindak dengan hati-hati. Di situ dikatakan apa? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, berarti jangan menyimpang. Tuhan gak mau kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Melihat para
berjalan terus. Berarti apa? Kita harus berjalan terus, melangkah terus. Tidak usah kita belok ke kiri, tidak usah kita belok ke kanan. Karena ke kiri dan ke kanan itu pasti ada hal-hal yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup dengan apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, itu janji Tuhan kepada Yosua. Yosua harus menetapkan hati sehingga hatinya tidak kecut dan takut, tetapi dia harus percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh dia harus percaya sama Tuhan. Nah, di situ bukan hanya itu saja, tetapi dia harus pegang janji Tuhan, harus bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada Yosua oleh siapa? Oleh Musa, oleh hamba Musa. Berarti apa? Firman itu sangat penting. Firman itu adalah Allah sendiri. Ketika kita baca firman Tuhan dengan suara yang nyaring, firman itu akan masuk, ya, masuk dalam telinga kita, dan itu masuk ke dalam hati kita, dan biarkan firman itu tinggal dalam hati kita. Jadi kalau baca firman, jangan tidak ada suara. Bagaimana telinga kita harus mendengar? Adakah orang baca firman dengan hati, dia mendengar? Ya, adakah orang bicara dengan hati, baca firman dengan hati, dia mendengar? Dia tidak mendengar. Bagaimana dia bisa menyimak dengan baik? Dia harus baca dengan bersuara, sehingga firman itu didengar, masuk dan tinggal dalam hati kita. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Kita harus bertindak hati-hati. Dalam berbisnis pun harus bertindak hati-hati. Kalau kita tidak mau rugi banyak, lebih baik kita hati-hati. Kalau Tuhan menaruh sesuatu di hati kita, jangan lakukan, jangan lakukan. Ya, kalau Tuhan bilang kerjakan, kita kerjakan saja. Kalau ada hal-hal yang menyimpang di situ, jangan lakukan. Kalau sudah merasa hati kita tidak enak, jantung kita rasanya mau copot, tinggalkan itu. Kasih tinggal dan kita cari usaha lain. Amin. Kita harus berbisnis hal yang lain. Begitupun dalam segala kehidupan kita, dalam setiap tindakan-tindakan yang kita kerjakan, Tuhan mau supaya kita bertindak hati-hati sehingga kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan di situ. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-10. Ayat yang 10 dia berkata begini. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dengan segenap hati kita mencari Tuhan. Ya. Kita mencari Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Berarti apa? Ada satu kerinduan yang dalam hati kita untuk mencari Tuhan. Kalau kita di satu hari kita tidak berdoa, rasanya ada sesuatu yang hilang. Amin. Amin. Kalau kita sudah biasa berdoa dan satu hari kita tidak berdoa hanya karena kita capek dan segala sesuatu berbagai macam alasan yang kita lontarkan kepada Tuhan, Tuhan saya capek. Tapi kita cari waktu untuk bisa kembali berdoa dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak berdoa, hari itu rasanya ada sesuatu yang salah. Baik itu di jalan, tiba-tiba kita bisa nyenggol, tiba-tiba kita bisa mau nabrak orang. Itu ada saja. Karena apa? Karena sepanjang hari kita tidak berdoa. Tuhan mengingatkan kita. Rambu-rambu itu ada supaya apa? Mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Kita harus kembali berdoa.
berkomunikasi dengan Tuhan. Mau di jalan angkat hati dan berbicara dengan Tuhan. Berdoa itu kita berbicara dengan Tuhan. Ya, berbicara dengan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita serahkan sama Tuhan, kita bicara dan Tuhan kita kasih tahu Tuhan dan kita serahkan sama Tuhan. Ketika itu kita lakukan, Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan berikan damai sejahtera kepada kita. Karena firman-Nya berjanji, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janji Tuhan kepada kita, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita datang menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh persoalan kita, menyerahkan setiap beban yang kita pikul. Jangan tanggung sendiri. Ya, jangan pikul sendiri, tetapi serahkan sama Tuhan. Kalau kita udah serahkan sama Tuhan, jangan lagi kita bersedih, jangan lagi kita kecut dan tawar hati, tetapi kita percaya. Jangan lagi kita ambil bagian itu dan kita masih memikirkan, gak bisa tidur malam dan segala macam. Kalau udah serahkan, ya udah serahkan sama Tuhan. Berarti itu bukan tanggung jawab kita lagi, sudah menjadi tanggung jawab Tuhan. Percayalah bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab Tuhan. Ketika itu sudah menjadi tanggung jawab Tuhan, berarti apa? Kita tidak punya beban lagi. Ada lagu sekolah minggu yang lama, dia berkata begini, bebanku terlepas, bebanku terlepas di bawah kaki Yesus, senang selamanya bebanku terlepas. Ya, itu zaman dulu kita masih kecil-kecil di sekolah minggu, seru nyanyi awal nikah. Ada lagi saut-sautan. Nah, itu firman Tuhan berkata, beban kita akan terlepas kalau kita serahkan kepada Tuhan. Kita taruh di bawah kaki Tuhan, maka beban itu akan terlepas. Berarti apa? Kita tidak perlu memikirkan lagi. Karena apa? Kita sudah serahkan sama Tuhan. Nah, seringkali yang terjadi ketika kita bilang kita menyerahkan sama Tuhan, tetapi kita masih memikirkan, pulang masih sedih, ya, pulang masih nggak bisa tidur. Nah, ini ada yang salah. Kalau serahkan itu jangan setengah-setengah, ya, serahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saya berikan handphone ini, tab ini, apakah saya berikan secara setengah? Bapak Ibu terima ini dengan utuh. Berarti kalau sudah serahkan, ini bukan jadi milik saya lagi, sudah menjadi milik Bapak Ibu. Berarti apa? Nggak perlu kita pikir, nggak perlu kita pusing. Nah, begitupun beban kita, begitupun persoalan kita, begitupun masalah yang kita hadapi, serahkan sama Tuhan. Ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, percayalah sama Tuhan. Ya, percayalah sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja buat kita. Biarkan Tuhan yang mengangkat beban kita, melepaskan beban kita, sehingga apa? Kita mengalami kelegaan yang besar. Ya, kita penuh dengan sukacita Tuhan. Dan Tuhan mau kita tetap sukacita, kita tetap damai sejahtera. Ya, tetap damai sejahtera ada dalam hati kita. Kalau damai sejahtera itu belum ada, berarti apa? Kita kembali cek dan recek hidup kita. Apa yang salah dengan diri saya? Apa yang salah dengan hidup saya? Berarti ada yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Nah, ini hal-hal yang demikian Tuhan mau supaya apa? Kita memperhatikannya dengan serius. Di situ dengan dikatakan bahwa dengan segenap hatiku, berarti bukan setengah hati. Dengan sepenuh hati kita serahkan sama Tuhan. Aku mencari Engkau. Dengan segenap hati kita mencari Tuhan.
Ya, bukan separuh hati kita mencari. Lagi berdoa tiba-tiba mikir, wah, kenapa dulu cari makan? Ini nggak beres. Ya, kalau lagi berdoa selesaikan. Ya, lagi menyanyi selesaikan, lagi memuji Tuhan selesaikan. Ya, lagi baca firman, nggak usah terpengaruh dengan hal apapun juga, selesaikan. Habis itu baru kita cari makan, walaupun perut udah keroncong. Karena firman Allah berkata kita hidup bukan karena roti, tapi karena firman yang keluar dari mulut Allah. Kita hidup karena firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu roti yang hidup. Kita menikmatinya, kita makan setiap hari, kita akan menjadi kenyang, kita akan menjadi kuat. Kemanapun kita melangkah pergi, kita berjalan bersama dengan Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Di situ dikatakan bahwa jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Berarti apa? Tuhan mau kita ada dalam koridornya Tuhan. Ya, ada dalam jalannya Tuhan, ada dalam jalurnya Tuhan. Kita tidak keluar jalur. Kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kita melihat bahwa ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan takut, tapi percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukannya buat kita. Nah, kalau kita lihat lagi, coba kita perhatikan. Kita coba perhatikan di dalam Kolose 3 ayat 22. Di situ dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kita menyelesaikan, kita mengerjakan segala sesuatu karena kita takut Tuhan. Ya, bukan karena kita takut bos kita. Ya, karena kita takut pemimpin kita. Habis itu pemimpin tidak ada, kita tidak mau menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, ini yang salah. Tetapi Tuhan mau dimanapun kita berada, tetap kita harus memperhatikan ini. Karena apa? Kita anak Tuhan, kita takut Tuhan, dan perlu kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan tegak. Coba kita lihat ayat dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15, di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan baik-baik. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Tuhan mau kita tinggal dalam kasih. Tuhan mau kasih itu terus ada dalam kita. Nah, ketika itu terjadi, ya, ketika itu terjadi, kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Ya, kita tinggal dalam Dia, dan kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kalau kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita tahu pasti itu akan menjadi hal yang luar biasa. Kita akan berhasil, kita akan beruntung, untung besar yang kita dapatkan, baik dalam pekerjaan, dalam bisnis. Kenapa? Kita penuh dengan kasih, berbisnis dengan kasih, bukan berbisnis dengan segala kecurangan. Tuhan tidak mau kita melakukan hal-hal yang curang terjadi dalam hidup kita. Perhatikan ini baik-baik. Kalau kita hidup dalam dunia bisnis, kita lihat, kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin kita. Kalau kita takut akan Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan
Amin. Kita serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti kasih hikmat buat kita. Apa yang harus kita lakukan. Hari ini kita lakukan ini, besok kita lakukan ini. Pasti Tuhan kasih kita hikmat. Sehingga apa? Kita berjalan dalam pemeliharaan Tuhan. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan takut. Tetap pegang firman Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau Yosua katakan tadi bahwa dia tetap percaya sama Tuhan, ya. Dia mengalami krisis yang besar dalam hidupnya. Krisis kepercayaan karena tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada dia. Baru pertama kali buat Yosua, dia sebagai orang muda pastinya dia takut. Awal mula saya diberikan tanggung jawab, buat saya itu wow, sesuatu yang buat saya sangat-sangat takut itu. Karena apa? Dalam beberapa hal saya lihat bahwa kemampuan saya tidak di situ. Awal mula saya yang berpikir saya melayani di belakang layar. Dari tahun 95 kita belajar tentang pelepasan di Jakarta, kita kembali kita melayani di sana. Saya hanya berpikir melayani hanya di belakang layar, melayani orang-orang yang bermasalah, anak-anak muda yang bermasalah dengan hidup mereka, dan di situ kita layani dan luar biasa banyak orang dipulihkan. Dan di situ saya hanya berpikir bahwa satu, di belakang layar, tidak berani berdiri di tempat ini dan seperti saat ini, dan itu sangat-sangat ini buat saya menjadi satu ketakutan yang besar. Kenapa? Saya tidak pandai bicara begitu. Saya ada di Jakarta, disuruh berdoa itu keringat biji besar-besar pastinya. Padahal hanya beberapa saat berdiri di sini. Kenapa? Ada satu ketakutan yang besar. Nah, iblis mau menggagalkan itu semua. Tetapi ketika saya memaksakan diri saya untuk terus melangkah, ya, walaupun tekanan itu besar, tetapi kita terus berjalan, itu akan menjadi mundur. Akhirnya sampai hari ini dengan satu keberanian kita percaya bahwa bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Ya, kita tidak bisa bicara, tetapi Tuhan yang akan memimpin. Kita tidak mengerti firman, tapi Tuhan sendiri yang akan membuat firman itu keluar dari mulut kita. Tuhan sendiri yang akan bicara, menggantikan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut, tetapi firman Tuhan berkata percaya saja sama Tuhan. Ya, percaya saja sama Tuhan. Di situ dikatakan, coba kita lihat kembali dalam Yosua 1 ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan sekedar tapi sungguh-sungguh. Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana pun engkau pergi. Ya. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi firman itu sangat penting buat kita, ya, buat iman kita bertumbuh, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam kekuatan Tuhan yang hebat. Ya, oleh sebab itu jangan pernah takut. Ya, ada kesempatan. Terus kita baca film. Sekarang kita punya media yang luar biasa, di mana kita tetap bawa, yaitu handphone. Kita tetap bawa, kita bisa isi firman di situ, install aplikasi Alkitab di situ, dan kita bisa terus baca, walaupun gangguannya sangat besar untuk melihat.
setiap hari, tidak masalah. Ya, kita renungkan firman itu benar-benar sehingga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh tutup Alkitab. Firman Tuhan berkata pada kita pagi hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menjaga hidup kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hamba selesai berbicara, tapi mari Bapak Engkau terus berbicara dalam kami semua Tuhan. Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya Tuhan untuk kami mencari Engkau. Kami belajar firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Biarkan kami menyimpan firman itu dalam hati kami. Jadikan itu rema-remata bagi kami. Jadikan firman itu firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Mari Bapak Ibu boleh ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, ini kami semua Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Engkau angkat setiap beban kami. Engkau angkat setiap persoalan kami. Engkau angkat setiap masalah kami Tuhan. Engkau gantikan itu dengan kelegaan. Engkau gantikan itu dengan damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Kami menyimpan janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami menyimpan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan luar biasa. Haleluya. Glory bagi haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa kasih-Mu. Haleluya, kita ulangi.
Terima kasih Bapa, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, kami ada dalam perlindungan Tuhan, kami ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, urapi kami semua, berikan kami kekuatan baru, berikan kami semangat baru, bakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah atau dimanapun kami berada. Tuhan, mari Tuhan lawat kami, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Nyatakan kemuliaan dalam hidup kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami terus. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Oke, kita akan berikan persembahan. Mari, kalau sudah siap semua, kita mau angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami mengangkat setiap persembahan kami. Mari Tuhan berkati setiap persembahan yang kami siap dari rumah Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat dan dahsyat dan luar biasa. Engkau berkati kembali apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih, baik itu dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kami lakukan dalam hidup ini Tuhan. Engkau ada terus bersama-sama dengan kami dan memberkati kami dengan ajaib. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat dimanapun kami berada. Taruh firman-Mu dalam hati kami, jadikan itu rema-remata bagi kami, firman yang hidup bagi kami, memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir bersama dengan kami, yang ada di rumah atau di mana saja dalam perjalanan bisnis mereka. Tuhan tetap memberkati, menjaga, melindungi mereka seperti biji mata-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, nyatakan hadirat dan lawatan-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Juga Engkau memberkati di mana rencana untuk kami mengadakan ulang tahun gereja ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di akhir daripada bulan November nanti, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri ambil alih kegiatan apapun yang kami kerjakan. Engkau memberkatinya, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau juga memberkati baik jemaat ini Tuhan. Kalau ada yang
Tuhan pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu dia menjadi sembuh. Bahkan semua yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang tidak kami dapatkan informasi dari mereka, yang terbaring sakit, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati bangsa ini, kami ada di bangsa ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Engkau memberkati dan para menteri dan semua anggota dewan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami yang ada di atas, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Mari Tuhan ambil hal dan pimpin kami di jalan, roh maut, kecelakaan apapun kami tolak, patah hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan sisa hari kami bersama dengan keluarga, mari Tuhan Engkau tetap berkati kami, berikan kami kekuatan baru, berikan kami semangat baru, sukacita Tuhan mengalir dan melimpah-limpah dalam kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara angkat, kita mau mengangkat tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau, Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, membuat tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya.